Jadi gini, gua kan punya video ya paling laris di YouTube ya, paling banyak viewersnya ya. Tapi itu kontroversial, itu tentang EQ masyarakat Indonesia ya. Kan saya waktu itu sempat bilang itu EQ-nya kenapa rendah sih? What? Well, waktu itu saya bilang karena nggak pakai tangan kiri kan, orang banyak komplain ya. Padahal ini sebenarnya ada penelitian medisnya, ini ilmiah loh. Jadi otak kanan dan kiri itu ya kan ada jembatannya ya. Nah, bridge-nya ini kalau makin gede, makin tebal, orang itu akan makin cerdas. Dan salah satu caranya buat orang tambah cerdas adalah dengan pakai menggunakan kiri. Bahkan di Soviet pun itu pernah diajarkan. Jadi tangan kiri nulis angka, tangan kanan nulis huruf, tulis bareng. Jadi ya, saya ngomong tuh nggak sembarangan. Tapi ya udahlah. Tapi kenapa saya bilang angka 78 itu salah? Simple, ini bukan lihat. Ini adalah bell. Ya, statistik pun begini nih. Kita punya angka begini nih. Nah, ini average-nya 78. Oke? Kita lihat di sini. Banyak yang rendah kan? Sampai serendah apa di sini? Kita nggak tahu. Karena di data itu nggak ada. Dia nggak saying anything about the number. Oke? Itu adalah average 78. Nah, kalau ini seperti ini, pabrik gua nggak jalan tuh. Pabrik gua nggak akan jalan. Kita punya engineer pinter-pinter, kita punya operator itu semua terlatih, kita punya orang-orang macam-macamnya itu semua pinter semua. Nggak ada yang bego. Kalau bego mereka akan kerja, tapi gua akan jalan. Dan ini 78 no di atas ini. Kenapa bisa begitu? Di atas ini 78 dia pertama mungkin surveinya di hutan, jadi sebenarnya orang hutan ya, jadi gitu. Tapi satu hal yang pasti ya, tes EQ ini sangat pengaruh terhadap usia. Misalkan kita lihat di sini, kita kan cut off-nya bulan 6 atau 7 kan sekolah itu kan, cut off-nya kan. Misalkan ya, kita dinormalisasi dia di umur 10 tahun. Misalkan tahun ini ada anak kelahiran 2016 bulan 6, oke? Dan angkatan ini juga sama 2017 bulan 6, oke? Mereka punya kemampuan sama kemampuannya. Yang EQ-nya lebih tinggi mana kira-kira? Jawabnya EQ-nya lebih tinggi tadi ini, nah 2017. Kenapa? Karena these guys are younger. Oke, umurnya masih 9, dan ini umurnya masih 10. Kemampuan sama, otomatis dia mendapat advantage 10%. Masalahnya adalah sekolah di Indonesia itu angka masuk SD-nya itu cukup gede, umur 7 tahun. Yeah. Dan ini mengakibatkan ya karena number mereka disadvantage, walaupun secara kekuatan mental yes, they have advantage. Simple psikologi, biologi, itu aja. Dan kedua, yang penting adalah cultural context. Karena aku tanya nih, ini ada bis ya, gambar bis nih. Nah, ini bis nih, sorry jelek gambarnya. Ini ada pintu bis ini, pintu lagi di sini. Oke, ini jendelanya. Terusnya ada jendela juga di sini. Karena aku tanya, ini bus hadap kiri atau hadap kanan, jalan ke sana atau jalan ke sana? Kamu bisa jawab nggak, Mita? Bisa dua-duanya, bisa ke kanan bisa ke kiri. Well, masalahnya di orang tes EQ itu orang sering bilang, oh ini jawabannya adalah hadap kiri. Kenapa? Karena di Indonesia kita hadap kiri. Tapi kalau orang yang negaranya setir kanan, kayak di Amerika, dia akan jawab setir kanan. Gini. Nah, kalau kayak Mita nggak bisa jawab, bisa kedua-duanya, artinya apa? Dia sering keluar negeri. Kan? Jadi mana jawaban yang benar? Itu tergantung lu tesnya di mana. Kalau lu tes pakai soal Amerika ya jawabannya begini. Kalau tes pakai soal Indonesia jawabannya begini, gitu loh. Oke? Iya. Simpel kan? Nah, sekarang kita punya tes satu lagi nih. Kita punya dolphin, kita punya ikan tuna, ya. Terus kita punya kuda laut, dan kita punya apa yang namanya ikan mujair deh, apa ikan mas deh. Coba Mita dijawab, mana yang tidak berada dalam satu grup yang tepat? Yang tidak apa? Tidak berada dalam satu grup yang tepat. Mana yang salah dalam kondisi ini? Ikan mas. Iya, ikan mas betul. Kenapa ikan mas? Karena itu hidup di laut, yang ini ikan mas kan ya. Yes, betul. Darat. Yang ini ikan Tawar, iya tawar. Dan ini laut semua, ya itu bisa. Tapi ini juga bisa dong. Ini kan satu-satunya mamalia. Oh iya. Iya kan? Ini juga bisa dong.
Yang lain bentuknya begitu, ini bentuknya nyeleneh, bentuknya aneh sendiri. Aneh. Betul kan? Point of view kita kan banyak. Tapi kalau gue yang buat soal, gue akan cantuman yang beda. Kenapa Pak? Kenapa? Karena ini nggak bikin kontroversi. Oh. Ini non konsentrasi. Oke, bener nggak? Ayo, gunakan yang konsentrasi. Yang ini kan bikin, oh ini bisa dibantah, ini bisa dibantah, ini Iya. dibantah, satu-satunya yang bisa dibantah ini. Oh iya. Tapi juga bukan dua yang sama benar juga. Itu terserah yang bikin soal. Betul nggak? Terserah yang bikin soal, terserah bikin nulisnya. Jadi Iya. ini objektif banget, literal banget. Tergantung kamu lihat dari mana, oke? Iya kan? Ada yang Iya, cara betul. orang lihat dari bentuk, ada yang lihat dari oh ini mamalia, ini bisa lihat dari tempat hidupnya, ada juga yang main politik nih. Iya. Nggak kontroversi, nggak bikin ribet. Kalau yang lain bikin ribet. Iya betul. Objektif tergantung nanti soalnya. Itulah mengapa seperti itu. Jadi ya, kita semua tahu tuh sistem kita perspektif kan seperti ini yang kita gunakan. Jadi terus terang for me the number is the shit. Itu nomor tidak mencerminkan apa-apa. Tapi kalau kamu mau ngotot meningkatin angka IQ, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Selain tadi gua ngomong surveinya dibutuhkan ya, mungkin dia surveinya nggak dibutuhkan ya. Mungkin dia surveinya somewhere else ya. Tapi jelas yang gua tahu kalau dia surveinya di PB, di UGM, nah kita dekat 120 lah angkanya 28. Jadi tapi kalau kamu mau meningkatkan nilai kamu, ada beberapa cara. Pertama, tangan kiri harus dipakai. Kedua, ini mungkin bisa nambah kurang lebih 2 baca berguna. Ini sky is the limit, nggak tahu anggapannya 10 ya. Jadi dari angka 78 tadi ya, 78 plus 2 kan 80. Anggap aja ini plus lagi sekitar ya 15 gitu, bisa kali ya. Berapa? 5. Ini jangan, nggak boleh. Terus kita anggap aja sekali lagi ya, ada satu lagi, main di usia. Subjek-subjek yang kita periksa adalah usianya relatif liar. Itu akan nambah lagi ya, kurang lebih tambah 8 kan sudah 103. Bagus standing kita langsung. Tapi ini cuma manipulasi angka, nggak mencerminkan kecerdasan yang sesungguhnya. Akurasinya di ASEAN dan semakin tinggi. Oh ya, orang kita sebenarnya berperang ya. Kenapa bisa gitu saya bilang? Simpel, waktu saya kuliah di luar negeri, dan saya dulu ya kan tahu. Orang Indonesia matematikanya bagus. Wow. Itu dosen matematika, profesor sembarangan dia ngomong gitu. Kenapa itu? Dan mau bagus dibandingkan sama mahasiswa kuliah dia. Teman saya kuliah di Jepang, profesornya dipuji-puji. Wah, orang Indonesia ini pinter-pinter ya, terutama kalau eksperimen, wah telaten pinter semua. Itu berarti apa orang kita pinter? Jadi angka 78 tadi apa? Lumpuh, rapuh, ngawur.